Kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Baik. Kemarin kita sudah belajar materi ikhfa syafawi. Yang mana ikhfa syafawi itu kan ikhfa artinya menyamarkan ya. Syafawi itu adalah ikhfa yang keluar dari bibir atau apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf ba. Maka cara membacanya yang pertama adalah harus diikhfakan suara mim sukunnya. Jadi suara mim sukunnya itu harus diikhfakan. Nah, bagaimana cara mengikhfakan suara mim sukun? Ya. Ada dua cara kan kemarin ya, cara mengikhfakannya. Yang pertama adalah dengan furja. Alasannya yang memakai furja itu bibirnya tidak menempel ya. Ketika melafatkan mim sukun itu bibirnya tidak menempel. Karena kan ikhfa syafawi berarti ikhfa harus samar. Yang samar apanya? Mim sukunnya harus samar. Nah, maka cara membaca yang pertama adalah dengan menyamarkan atau mengikhfakan suara mim sukun. Nah, gimana cara menyamarkan suara mim sukun? Bagaimana cara mengikhfakan suara mim sukun? Caranya yang pertama adalah dengan memfurjahkan atau dengan tidak menempelkan bibir ya ketika melafatkan mim sukun. Alasannya karena merujuk pada hasil suara. Hasil suara yang muncul ketika kita tidak menempelkan mim sukun, tidak menempelkan bibir ketika mengucapkan mim sukun adalah samar. Sehingga sama seperti ikhfa hakiki ya, min ba'di. Gitu ya, memakai furja. Yang kedua, cara menyamarkan adalah tanpa furja ya, tanpa furja. Nah, maka yang tanpa furja itu merujuk kepada cara melafalkan, cara mengucap, cara makhraj mengucapkan idhar, idgham dan ikhfa. Ya. Maka kita ketahui bahwasanya cara mengucapkan huruf itu di Quran ada 3 cara. Yang pertama itu idhar, jelas. Ini hukum asal. Maka hukum asal semua huruf yang ada pada Al-Quran itu idhar. Idhar itu berarti makhrajnya itu kerja 2 kali, hasilnya 2. Paham di sini ya? Kalau makhrajnya kerja 3 kali, maka hasil suaranya 3. Itu namanya cara kerja idhar. Contohnya, maka saya tekankan lagi bahwasannya hukum asal melafatkan huruf pada Al-Quran itu adalah idhar. Ini hukum asalnya. Kita jelaskan setiap hurufnya, gitu ya. Contoh, kalau seandainya kita membaca a'udzu, ya, a'udzu. Ini kan huruf makhrajnya kerja 3 kali ya. Kerja berapa? 3 kali ya. Kerja untuk makhrajnya hamzah, kerja untuk makhrajnya ain, kerja untuk makhrajnya za. Habis dari a ke za. A'udzu. Kan gitu. Itu namanya idhar. Idhar berarti dijelaskan setiap huruf makhraj dan sifatnya. Itu namanya idhar. Contoh bismillah. Bismillahi ya. Maka di sini ada makhraj ba, sin, mim sama lam sama ha. Berarti ada tuh 2 3 4 5. Ada 5 huruf yang harus kita keluarkan makhrajnya. Maka makhrajnya kerja berapa kali? Kerja 5 kali ya, karena ada 5 huruf yang harus kita keluarkan suaranya. Bis makhrajnya ba. Habis itu pindah ke makhrajnya sin. Habis itu pindah ke makhrajnya mim. Habis itu pindah ke makhrajnya lam. Habis itu pindah ke makhrajnya ha. Itu namanya idhar. Dijelaskan setiap hurufnya. Gitu oke. Baik, yang kedua, jadi sebenarnya nggak harus 2 kali kerjanya. Mau 3, 4, 5, yang penting dia itu kalau kerja 3 kali, hasil suaranya 3 kalau idhar. Kalau kerja 4 kali, hasil suaranya 4. Kalau kerja 5 kali, hasil suaranya 5. Ini kan kerja tuh 2, 3, 4, 5. Kerja 5 kali makhrajnya. Maka hasil suaranya 5. Ini makhrajnya ba, bi. Habis itu sin, bis. Hasil keluar suara sin. Habis itu ke mim, bis, mi. Jadi makhraj itu kerjanya 5 kali. Maka hasilnya 5. Itu idhar, dijelaskan. Yang kedua ada cara baca namanya idgham. Ya, idgham. Idgham itu kerja sekali, hasilnya
satu. Kerja satu, hasil satu. Contoh, ketika ada dal sukun, ya, ketika ada dal sukun ketemu sama ta, ini namanya idgham mutajanisain. Nanti kita belajar di pekan depan insyaallah, atau 2 pekan lagi. Ya, ini namanya idgham mutajanisain. Ketika ada dal sukun ketemu sama ta, maka harus diidghamkan. Harus diidghamkan, berarti dalnya itu masuk kepada ta. Berarti makhrajnya kerja sekali, langsung ke ta. Qad ta. Hasil suara juga satu. Karena dal sudah masuk ke huruf ta, maka dal itu dianggap hilang dan taknya dikasih tasydid. Jadinya qad tabayyana. Jadi bukan kerja 2 kali makhrajnya, bukan qad tabayyana, bukan. Kalau qad tabayyana itu namanya idhar. Karena suara dalnya jelas, suara taknya jelas. Itu namanya idhar. Tapi kalau idgham itu ada yang dihilangkan salah satunya. Ah, di sini yang dihilangkan apa? Dalnya. Ya, dalnya. Maka menjadinya qad tabayyana. Makhrajnya langsung masuk ke makhrajnya ta, dan suaranya langsung menghasilkan suara ta. Jadi suara apa? Suara dal itu hilang. Itu namanya idgham. Contoh lagi, robihat tijaratun, surah Al-Baqarah. Tak sukun ketemu sama tak, namanya idgham mutamatsilain. Nanti kita belajar. Ya, tak sukun ketemu sama tak, namanya idgham mutamatsilain. Maka cara melafadzkannya, kita masukkan tak yang pertama kepada tak yang kedua, sehingga tak yang pertama itu hilang, dianggap tidak ada, dan tak yang kedua seakan-akan dia memiliki tasydid. Jadinya robihat tijaratun. Harusnya kalau kita kembali kepada hukum asal idhar, ya, kalau cara baca idhar itu taknya jelas. Tak yang pertama jelas, tak yang kedua jelas. Maka kalau cara belajar idhar itu makhrajnya kerja 2 kali. Robihat tijaratun. Robihat tijaratun, itu namanya idhar. Dijelaskan tak yang pertama dan juga dijelaskan tak yang kedua. Makhraj bekerja untuk tak pertama, robihat. Kemudian bekerja untuk yang tak kedua, tijaro. Jadi makhrajnya itu robihat tijaro. Jadi 2 kali. Robihat ti kerja lagi ke makhrajnya tak. Gitu ya. Maka itu namanya idgham. Kalau idhar sekali kerjanya, sehingga tak yang pertama dianggap tidak ada, langsung masuk ke tak yang kedua. Qad tabayyana. Qad tabayyana. Jadi bukan robihat tijaratun, bukan robihat tijaratun, bukan. Tapi robihat tijaratun. Itu namanya cara kerja idgham. Ya, tadi kalau yang pertama kalau idhar itu kan kerja 2, hasil sama dengan 2 kalau idhar ya. Kalau kerja 3 hasil 3, kerja 5 hasil 5, itu idhar. Kalau idgham itu kerja 1 hasil 1, idgham. Kerja 1 hasil 1, ini kan diidghamkan. Hasil suaranya 1 kan, dalnya kan hilang. Ya enggak? Bukan 2 hasil suaranya. Bukan qadta. Kalau qadta berarti dia cara kerjanya idhar. Yang mana? Kalau idgham tadi Ikhfa yang kerja enggak, kerja 1. Coba dirasakan, Pak. Ketika jenengan melafalkan qadta, kira-kira makhrajnya kerja gini-gini atau cuma sekali doang? Coba qadta. Qadta itu kan langsung masuk ke ta itu. Qadta. maksudnya dalnya kan hilang. Lah ya, kerjanya 1 hasil 1 kan? Kok bisa kerja 2? 2 huruf kerja 1 hasil. Makhrajnya itu bekerja sekali. Kalau ini kan makhrajnya bekerja 2 kali. Makhrajnya bekerja. Ini bukan ini hurufnya. Makhrajnya, kalau idhar itu makhrajnya bekerja 2 kali, hasilnya 2. Contoh,
Kalau seandainya kota bayana kita idharkan, maka makhraj kerja 2 kali. Kode ta. Kode ta. Rasakan makhrajnya. Habis ke makhrajnya dal kode, kerja lagi untuk makhrajnya ta. 2 kali kerja. Hasilnya 2. Kalau 5 hasil 5 ini idhar, semuanya idhar. Bismillah idhar semua. Bis kerja untuk ba, habis itu kerja untuk sin, kerja untuk mim, kerja untuk lam, kerja untuk ha. Gitu ya. Maka dia hasilnya 5. Bismillah. Nah, bis ya, ba ya, bi, habis itu ke sin, bis. Habis itu ke mim, bismi itu. Kan makhrajnya kerja-kerja terus itu. Makanya Nabi bilang hukum asal bacaan, hukum asal cara membaca adalah idhar. Kecuali nanti ada beberapa kondisi itu yang diidghamkan, diikhfakan. Gitu. Nah, sampai sini paham Mbak ya? Jadi kalau idhar kerja 2 hasil 2, kerja 3 hasil 3, kerja 4 hasil 4, kerja 5 hasil 5. Nah, kalau idgham kerja 1 hasil 1. Dia kerja sekali makhrajnya, langsung masuk ke ta. Kita masukkan makhrajnya dal ke makhrajnya ta. Oke? Habis itu ya, kita ucapkan itu. Kita berikan tasydid pada ta, kita hilangkan dalnya. Jadi jadinya kot ta. Ya, kot ta. Kalau masih bingung, contoh lagi man rob buka. Ini idgham. Ya kan idgham. Nun sukun ketemu sama ro kan idgham. Ya, maka makhrajnya kerja sekali, langsung masuk ke makhrajnya ro. Mar nunnya hilang. Oke, maka makhrajnya kerja sekali langsung masuk ke ro. Dan hasil suaranya juga satu, yang keluar hanyalah suara ro, suara nunnya hilang. Itu namanya idgham. Kalau idhar, maka nunnya jelas, ro-nya jelas. Maka makhrajnya kerja 2 kali, untuk nun dan untuk ro. Man ro. Tuh, man ro. Habis ngucapin nun, pindah makhraj ke ro. Man ro. Kalau idgham sekali kerjanya, mar langsung ke ro. Mar ro. Nunnya hilang dan suaranya hasilnya cuma 1. Itu namanya idgham. Seharusnya kalau idhar kan 3 ya. Nunnya ikut ya. Misal idhar. Idhar berarti dari sini 3 hitungannya. Enggak, karena anak bahas cuma nun sama ro saja. Nah. Berarti kalau cuma nun sama ro, konsentrasinya nun sama ro berarti kan cuma 2. Tapi kalau semuanya, kalau idhar kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti makhrajnya kerja 5 kali. Hasil suara juga 5. Ma, en, ro, bu, ka. Itu 5. Itu idhar. Makanya hukum asal cara membaca Al-Quran itu idhar hukum asalnya. Ya enggak? Jadi hampir semuanya itu ada idhar. Nah, ini ada beberapa kondisi harus diidghamkan. Dan namanya nanti idgham bi gunna, kemarin idgham bila gunna, ya kan? Kemudian ada idgham, nanti ada idgham mutajanisain, mutamatsilain, mutaqaribain. Itu kan kalau antum perhatikan kan makhrajnya kerja sekali hasilnya 1. Kecuali ketika nun sukun sama wawu itu kan seakan-akan ada nunnya. Miu harus dengung. Makanya dikatakan idgham nakis, idgham yang kurang. Karena masih tersisa sifat nun, tidak sempurna idghamnya. Jadi tidak benar-benar hilang huruf pertamanya. Itu namanya idgham nakis. Baik, ada pertanyaan? Ada yang masih bingung antara idhar dengan idgham? Mudah ya insyaallah ya idhar. Kalau idhar itu contoh kalau kita idharkan. Bacaan ini berarti man rabbuka itu bacaan idhar. Habis kita pindah ke nun, habis kita mengucapkan nun, man pindah ke ro. Berarti ini makhrajnya kerja 2 kali nun dan ro. Dan suaranya juga hasilnya 2. Kita konsen ke nun sama ro saja. Oke. Kalau idhar berarti nunnya hilang, dimasukkan ke ro. Marro. Berarti nunnya, kalau idgham nunnya masuk kepada ro, berarti nunnya hilang. Makhraj kerja berapa kali, Pak? Sekali makhrajnya. Langsung ke makhrajnya ro, marro. Itu idgham. Yang ketiga itu ikhfa.
Ya, apa namanya, Pak? Ikhfa. Ikhfa ini kerja satu kali, ya, kerja satu kali hasil dua. Ini ikhfa. Ya, kerja sekali hasil dua. Itu namanya ikhfa. Contoh di kalimat di ikhfa syafawi ya. Darmi him bihi ja rotin. Tarmihim bi. Ketika mengucapkan mim ketemu sama ba, kita konsentrasi di mim dan ba. Yang lainnya ini sudah pasti idhar ya. Ta ke ro, ro ke mim, mim ke ya, ya ke ha, itu kan sudah pasti idhar. Makhrajnya kerja 1 2 3 4 5. Ini makhrajnya kerja 5 kali, hasilnya 5. Maka tarmihim itu tarmihi itu idhar bacanya. Nah, ketika ada mim ketemu sama ba, nah ini ikhfa syafawi. Gitu ya. Kalau kita masukkan ke hukum asal, ke idhar, berarti cara bacanya gini kalau misalkan kita idharkan. Kalau misalkan kita idharkan, harusnya gini. Tarmihim bi. Tarmihim bi. Makhrajnya kerja 2 kali. Untuk mim tarmihim, habis itu pindah untuk ba. Tarmihim bi. Itu namanya cara baca idhar. Tapi bukan seperti itu cara bacanya ini. Yang benar adalah ikhfa, yaitu kerja sekali hasil 2. Tarmihim bi itu. Enggak usah mangap-mangap dulunya, sekali ya. Tarmihim bi. Tuh. Namanya ikhfa, kerja 1 hasil 2. Ya kan? Kalau kita kembalikan ke hukum asal, kalau seandainya kita bacakan ikhfa adalah tarmihim bi. Itu kalau kita pakai cara baca idhar, Afwan. Kalau kita pakai cara baca idhar, kita jelaskan suaranya mim dan ba. Maka bukan hanya jelas suaranya, tapi makhrajnya juga harus 2 kali kerja. Kalau idhar, tarmihim bi. Tapi kan bukan seperti itu cara kerjanya. Kalau seandainya kita jadikan idgham, berarti kerja 1 hasil 1 kalau idgham. Berarti kita masukkan mim kepada ba, mimnya hilang, jadinya tarmihib bi. Mimnya hilang, suara mimnya hilang. Itu kalau seandainya kita pakai cara baca idgham, tarmihib bi. Tapi kan bukan itu yang kita mau. Ya, maka ini cara bacanya itu ikhfa. Kerja 1 hasil 2. Kerjanya sekali, tapi suara mim dan ba itu jelas. Tarmihim bi. Itu namanya ikhfa. Nggih. Contoh lain itu, Pak, seperti idgham bi gunnah ya, idgham bi gunnah yang nun ketemu sama wawu. Nah, itu kan seperti ikhfa. Idgham bi gunnah yang nun sukun ketemu sama wawu. Wow, kalau lamro itu idgham asli, idgham kamil itu. Kan kalau nun sukun sama ketemu sama wawu itu kan idgham nakis ya, karena dia menyerupai ikhfa. Yang menyerupai cara kerja ikhfa. Kenapa? Contoh min waro ihim. Nah, ini Pak ya. Ketika kita melafadzkan nun kepada wawu, kan kita idghamkan dengan sempurna. Miu ya, miu. Tapi syaratnya harus gunnah. Harus ada sifat nun, yaitu gunnah di sini. Berarti miu. Jadi seakan-akan kita mengucapkan 2 huruf. Huruf wawu dan huruf nun, tapi nunnya pengucapannya tidak sempurna karena makhrajnya tidak menempel ya. Miu. Miu. Makanya dikatakan idgham nakis. Karena dia menyerupai cara kerja ikhfa. Dikatakan ikhfa juga enggak, karena dia masuk kepada wawu secara sempurna. Miu. Miu. Seperti itu. Makanya dikatakan idgham nakis dia. Astagfirullah. Baik, ada soal Pak di sini? Kalau nggak ada kita masuk ke iklab. Sudah ya? Hah? Kan kemarin sudah kemarin. Yang ini belum ya? Contoh-contoh. Oh, ini belum dah kemarin dah? Belum. Yang kerja 2. Belum bacanya Ifa tuh belum kalau kemarin. Oh, belum. Bacanya itu. Kemarin bahasanya terbuka gitu yang Iya. Ini kan penjabaran satu memang satu-satu. Oh, belum dah kemarin tuh? Belum. Oke, silakan terus dulu.
Harus hanya mulut terbuka, bergerak 2 kali, suara jelas itu aja di idhar. Oh, Ini kemarin ini idham mulut terbuka 2 kali dan suara jelas. ya itu terbuka 2 kali diganti kerja 2 kali. Terbuka 2 kali itu ganti kerja 2 kali. Suaranya jelas atau suaranya hasilnya juga 2 gitu. Tak apa-apa diganti juga enggak apa-apa. Kerja 2 kali ya, kerja 2 kali hasil 2. Kalau kerja 3 hasil 3, ini kerja sekali hasil 1. Kerja sekali hasil 2. Itu ikhfa. Makhrajnya ya, makhrajnya bekerja 2 kali. Oh, yang mim sama ba itu karena satu makhraj itu jadi terhitungnya. Kerjanya kan dia kan sekali Pak ya. Iya. Ya, tarmihim bi. Harusnya kan kalau idhar itu 2 kali kerjanya, tarmihim bi gitu. Enggak ditulis dulu. Sudah. Sudah Pak ya? Nah, berarti di situ juga setelah cara kerjanya tadi kita sudah bahas ya, kita harus mengikhfakan cara mengucapkannya. Yang kedua, ikhfa syafawi kita harus dengungkan 2 harokat atau gunnah kamil. Yang ketiga harus ada bainiyah. Bainiyah berarti suaranya tidak boleh terputus ketika, atau suara dengung tidak boleh terputus ya ketika melafadzkan mim atau ketika dengung ya. Suara tidak boleh terputus ketika dengung. Itu namanya bainiyah atau tawassut. Baik, itu cara kerja yang harus kita pegang ya, peraturan-peraturan yang harus kita pegang dalam melafadzkan ikhfa syafawi. Ada 3 caranya. Yang pertama tadi harus menyamarkan suara mim sukun ya. Menyamarkan mim sukun ada 2 cara tadi ya, furja dan tanpa furja. Kemudian yang kedua adalah kita dengungkan 2 harokat atau gunnah kamil. Yang ketiga adalah kita bainiyahkan atau tidak boleh terputus suara dengung ya. Tidak boleh putus suara dengungnya pada mim. Itu namanya ada 3 cara kerja ikhfa. Yang mana ini harus kita pegang teguh ketika kita membaca Al-Qur'an. Baik, kemudian harokat ikhfa syafawi itu adalah mimnya, mim sukunnya tidak ada sukun. Ya, dan huruf setelahnya tidak menggunakan tasydid. Itu harokatnya ikhfa syafawi. Oke, maka selesai pembahasan kita di ikhfa syafawi. Sekarang kita masuk ke iklab. Baik, iklab Pak itu sama seperti ikhfa syafawi 100%. Ya, iklab itu sama seperti ikhfa syafawi 100%. Dan karena iklab itu dia gantung atau nebeng ke ikhfa syafawi. Hukum iklab itu nebeng kepada ikhfa syafawi. Baik.
Iklab. Iklab itu kalau kita istilahkan secara bahasa, definisi bahasanya, iklab itu artinya membalik, Pak. Membalik. Ya, membalik. Baik, kalau kita jabarkan definisi secara bahasa, iklab itu adalah merubah bacaan, ya, merubah bacaan min ba'di, ya. Kita fokus kepada, kita konsen kepada nun sukun ketemu ba-nya. Merubah bacaan min ba'di atau nun sukun bertemu dengan ba, ya, menjadi tarmihim bihijaratin, atau kita konsen kepada mim sukun ketemu sama ba. Ini definisi bahasanya, saya ulangin. Iklab itu definisi bahasa, secara bahasa artinya membalik. Tapi kalau kita jabarkan filosofinya di sini adalah, kalau di buku-buku tajwid itu iklab merubah bacaan min ba'di, merubah nun sukun bertemu dengan ba, atau bahasanya bisa merubah bacaan nun sukun bertemu dengan ba menjadi tarmihim bi, menjadi mim sukun bertemu dengan ba. Ya, jadi merubah bacaan nun sukun ketemu sama ba, ya, menjadi mim sukun ketemu sama ba. Atau kalau pengen lebih mudah lagi, berarti merubah suara nun sukun menjadi mim sukun. Itu namanya iklab. Ya, jadi penjabarannya seperti ini. Jadi secara definisi bahasa secara singkatnya, iklab itu membalik. Kalau kita rincikan lagi, apa yang dibalik, ya, atau apa yang dirubah, membalik atau merubah di sini? Ya, membalik atau merubah. Apa yang dirubah? Apa yang dibalik? Nah, maka di sini kalau kita lihat di buku-buku tajwid, iklab itu, ya, arti dari membalik atau merubah adalah merubah bacaan min ba'di. Kita konsen kepada nun sukun bertemu dengan ba. Merubah bacaan min ba'di menjadi tarmihim bihijaratin. Kita konsen kepada mim sukun bertemu dengan ba. Artinya berarti merubah suara nun sukun menjadi mim sukun. Yang tadinya min ba'di, nunnya menjadi mim. Berarti mim ba'di, ya. Mim ba'di itu namanya iklab. Makanya karena di sini mim sukun bertemu dengan ba, meskipun secara tulisan yang tertulis dalam Al-Qur'an, dalam mushaf adalah nun sukun bertemu dengan ba, tapi cara membaca yang keluar itu mim sukun bertemu dengan ba. Berarti hukum iklab sama seperti hukumnya ikhfa syafawi. Karena suara yang keluar adalah mim sukun bertemu dengan ba. Dan ikhfa syafawi adalah mim sukun bertemu dengan ba. Berarti cara kerjanya 100% sama seperti ikhfa syafawi. Ada apa yang ada pada ikhfa syafawi, berarti juga harus ada pada iklab. Paham sampai sini, Pak? Ada yang masih bingung iklab ini? Berarti secara definisi, secara bahasa, iklab adalah merubah suara nun sukun menjadi mim sukun. Ya, merubah suara nun sukun menjadi mim sukun. Kalau definisi secara istilah, iklab itu apabila ada nun sukun bertemu dengan huruf ba. Itu namanya definisi secara istilah. Apabila nun sukun bertemu dengan ba, itu namanya iklab. Tapi kalau definisi bahasanya, iklab adalah merubah suara nun sukun menjadi mim sukun. Gitu. Ada pertanyaan, Pak, di sini? Oke. Kemudian cara kerja. Ya, cara kerjanya sama dengan ikhfa syafawi. Ya, maka tidak perlu tulis ulang ya. Tinggal antum tulis ulang aja. Cara kerjanya sama seperti ikhfa syafawi. Berarti yang pertama harus menyamarkan suara mim sukun.
Ya, harus menyamarkan suara mim sukun. Yang pertama. Menyamarkannya ada dua, memakai furja atau tanpa furja. Memakai furja berarti min ba'di. Min ba'di. Kalau tanpa furja mim ba'di. Oke. Sama pokoknya cara ininya, cara melafadzkannya sama dengan ikhfa syafawi. Dia dengungnya juga dua harokat atau gunnah kamil. Kemudian dia juga harus ada bainiyah. Baik. Intinya dia plek ketiplek sama 100% seperti ikhfa syafawi cara kerjanya. Karena dia merubah suara nun sukun menjadi mim sukun. Jadi seakan-akan meskipun dia itu tulisannya nun ketemu sama ba, tapi bacaan yang keluar hasil suaranya adalah mim ketemu sama ba. Kan gitu. Maka dia ikut ikhfa syafawi cara kerjanya. Gitu ya. Maka cara kerja sama dengan ikhfa syafawi. Ya. Kalau kita tuliskan lagi berarti kalau sama seperti ikhfa syafawi berarti yang pertama harus menyamarkan suara mim sukun. Menyamarkan ada dua cara ya. Ada dengan furja dan tanpa furja. Ya kan? Yang kedua, dia pakai gunnah dua harokat atau kamil ya, gunnah kamil, dengung dua harokat. Yang ketiga ada bainiyah. Ya, tawasud berarti tidak boleh terputus suara ketika dengung. Ya. Tidak boleh terputus suara ketika dengung. Nah, ini cara kerjanya iklab ya, sama seperti ikhfa syafawi 100% sama. Kemudian harokatnya ya, harokatnya iklab yang pertama nun sukun tanpa sukun ya, plus tasydid tanpa tasydid afwan. Plus tanpa tasydid pada ini harokatnya tanpa sukun ya, nun sukunnya tanpa sukun plus tanpa tasydid pada huruf setelahnya. Kemudian yang pertama yang nun sukunnya, yang kedua adalah ada mim ya, mim kecil antara nun sukun dan ba. Ini Pak ya. Jadi harokatnya ya, harokatnya apa? Iklab. Nah, ini harokatnya iklab. Itu nun sukunnya tanpa sukun. Jadi nunnya tanpa sukun. Jadi kalau min ba'di ya, ini tanpa sukun nunnya, langsung ke ba. Ba-nya juga tanpa tasydid. Ya, min ba'di. Ini ya. Jadi nun sukunnya tanpa sukun plus tanpa tasydid pada huruf setelahnya. Tanpa sukun dan tanpa tasydid pada ba-nya. Kemudian ada mim kecil di antara nun dan mim dan ba. Berarti di sini ada mim kecil gini. Nah, gini ya. Min ba'di. Ada mim kecil. Baik, di sini iklab itu ada pada Iqra 6 halaman 9 ya. Iqra 6 halaman 9. Iqra 6 halaman 9.
iklab. Kita pindah ke sini aja nih. Min ba'di, ini ada kecilnya gini. Min ba'di. Saya ini nggak cukup ya, saya tulis di sini aja. Harokat yang nomor 2. Harokat nomor 2 itu yang tanwin. Ini memakai tanwin tanwin tidak sejajar. Ya, memakai tanwin tidak sejajar. Tanwin tidak sejajar itu ini ya. Gitu ya. Memakai tanwin tidak sejajar. Plus tanpa tasdid pada huruf setelahnya. Ya, kalau tanwin memakai tanwin tidak sejajar, ya. Kemudian yang kedua, kalau tanwin itu juga sama, ada mim kecil, ya, ada mim kecil di antara mim sukun dan ba. Contohnya bagyam bainahum, ya. Bag kayak gini, bagian sini ada mim kecil, bainahum. Ya, bagian bainahum. Contohnya. Baik, selesai pembahasan iklab. Ya, iklab ada dua, harokatnya ada dua ya, ada harokat nun sukun dan harokat tanwin. Kalau nun sukunnya tanpa sukun nunnya, kemudian plus tanpa tasydid pada huruf setelahnya, kemudian juga ada mim kecil di antara nun dan ba. Gini hasilnya, min ba'di. Nunnya tanpa sukun, ba-nya tanpa tasydid, di antara nun dan ba ada mim kecil. Kemudian kalau tanwinnya memakai tanwin tidak sejajar, gitu ya. Kemudian tanpa tasydid pada huruf setelahnya, memakai tanwin tidak sejajar dan tanpa tasydid pada huruf setelahnya. Nah, ini tanwin tidak sejajar tuh gini, ya, nggak lurus dia. Atas yang bawah, ya, nggak lurus. Memakai tanwin tidak sejajar plus tanpa tasydid pada huruf setelahnya. Ya, dan juga ada mim kecil di antara mim dan ba. Jadinya seperti ini, bagyam bainahum. Latihannya ada pada Iqra 6 halaman 9. Ya, Iqra 6 halaman 9. Jadi kalau jenengan pengen melatih iklab seseorang, maka buka Iqra 6 halaman 9. Insyaallah akan keluar Iqra yang warnanya gini, Pak ya. Karena Iqra ada yang versi baru warnanya itu hijau. Ini kan hitam. Ya, ada yang hijau. Hijau itu nggak sama halamannya. Nah, kalau yang gini halaman 9. Sama kan ya? Halaman 9, Iqra 6 halaman 9 pasti. Kalau yang warna hijau itu tidak sama dia. Jadi kalau misalkan kita ada anak atau ponakan atau misalkan cucu misalkan ya, ingin melatih iklabnya, maka langsung buka Iqra 6 halaman 9. Nah, di situ ada latihan iklab ya, bisa jenengan suruh baca Iqra 6 halaman 9 untuk melatih iklabnya.
Sudah? Nah, bagian bainahu. Contohnya yang nomor 2, yang harokat nomor 2 adalah bagian bainahum ya. Tanwinnya tidak sejajar, kemudian tidak ada tasdid pada huruf setelahnya, dan ada mim kecil ya di antara nun dan ba, di antara kok mim sukun di antara tanwin di sini, Afan. Di antara tanwin. Di antara tanwin. Salah ya, bukan mim sukun, tapi di antara tanwin. Ada mim kecil di antara tanwin dan ba. Tadi ini anak salah tulis ya, bukan mim sukun tapi tanwin. Ada mim kecil di antara tanwin dan ba. Pulang Mbak Wan. Nggih, fi amanillah, barakallahu fiik. Fi amanillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setengah 7 kayaknya selesai. Habis ini selesai. Sudah Pak, ada pertanyaan di sini? Nunggunya 2 ya, coba Anda praktekkan ini bacanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Di sini. Hadza mughtasalun barid. 2 harokat ya. Hadza mughtasalun barid. Oke. Yang furja, hadza mughtasalun barid, furja. Ya. Dzalika raj'un ba'id, tanpa furja. Kalau furja, dzalika raj'un ba'id, tidak menempel bibirnya. Itu ya. Contoh yang panjang. Fa'ambatna fiha habba. Fa'ambatna fiha habba, 2 harokat. Maka idhar ikhfa syafawi dan iklab itu harus lebih pendek daripada idgham bi gunnah. Maka dia 2 harokat ya. Fa'ambatna fiha habba. Kalau furjah fa'ambat tidak menempel. Jadi pas kita ingin mengucapkan mim itu gak menempel. Ya, kira-kira mau pakai furja atau tanpa furja, Pak? Tanpa furja ya, yang furja. Oke, monggo. Kalau mau pakai furja ada apa-apa. Tanpa furja juga boleh, ya. Fa'ambatna fiha habba, atau fa'ambatna fiha habba. Kalau furja wa yang bagi laha, tanpa furja wa yang bagi laha, itu ulaika fi dhalalim ba'id, tanpa furja. Kalau furja ulaika fi dhalalin ba'id, dhalalin ba'id. Terserah aja dengan memakai furja atau tanpa furja, yang penting jangan dicampur ya. Misalkan di ayat A pakai furja, ayat B nggak pakai furja ya. Intinya kalau jangan dari furja pengen pindah ke tanpa furja, harus shadaqallahul azim dulu, harus tutup Quran baru bukalah lagi, baru pindah ke yang tanpa furja. Jadi nggak boleh dicampur-campur. Nggak boleh.
Jadi seakan-akan kita satu bacaan itu ada dua mazhab, itu nggak boleh ya. Jadi kalau pakai furja semua, tanpa furja semua. Jangan dicampur-campur. Baik. Cukup mungkin hari ini, pada pagi hari ini. Insyaallah pekan depan kita bahas idgham mimi dan idhar syafawi. Ya, idgham mimi dan idhar syafawi. Kemudian pekan depannya lagi kita masuk ke idgham mutamatsilain, idgham mutajanisain, idgham mutaqaribain. Kita akan bedah itu. Habis itu baru kita masuk ke bab mat. Ya, mat, ada mat silah qasira, mat silah tawila, mat wajib muttasil, mat jaiz munfasil, mat badal, mat iwad. Kita akan bahas semua insyaallah setelah pembahasan idgham mutamatsilain, mutaqaribain dan mutajanisain. Naam. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.